Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini saya ada sebuah informasi lagi. Ini masih terkait KYC ya, yang mana ini dibagikan oleh berita dari Newswire, yang mana keterangannya hanya di jaringan Pi menerapkan slot KYC massal secara acak ke lebih dari 1 juta perintis yang memenuhi syarat di seluruh dunia. Ya, jadi apa saja penjelasannya? Nanti pasti kalian bertanya, ini kan bukan dari pihak core team, Bang. Ya memang ya, ini disalin berdasarkan pemberitahuan dan informasi dari pihak core team. Ya, sudah saya telusuri juga ya mengenai keterangannya tadi, dan semoga kalian juga mau menyimak atas penjelasan-penjelasan yang akan dibacakan di sini nanti ya. Jadi harap di videonya jangan di skip-skip ya, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham tentunya, oke? Dan sebelum lanjut, jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Terima kasih. Kita akan langsung saja ke pembahasannya di sini. Oke. Hanya di jaringan Pi menerapkan slot KYC massal secara acak ke lebih dari 1 juta perintis yang memenuhi syarat di seluruh dunia. Salah satu perhatian utama penambang jaringan Pi adalah menjadi kisit dan kemudian bermigrasi ke mainnet tempat mereka mungkin menghabiskan Picoin yang ditambang saat mainnet ditayangkan. Sayangnya, proses KYC tampaknya tidak mendukung semua perintis karena dipilih secara acak dalam satu waktu. Karena perintis tertentu yang telah menambang selama lebih dari 2 tahun mungkin bukan kisit. Metode pemilihan ini mungkin tidak memihak dan tidak dijamin. Ini mungkin juga menyiratkan bahwa tidak semua perintis memenuhi syarat untuk KYC atau bahwa jumlah kursi yang tersedia terbatas. Memerlukan pemilihan individu secara acak dari platform dengan lebih dari 35 juta pengguna aktif. Salah satu validator KYC di Nigeria yang berbicara dengan korespondensi kami di distrik Apo di Abuja, Ten. Anthony Adanyibe mengatakan, proses KYC baru saja dikirim secara acak ke setiap penambang yang beruntung di platform. Namun ada validator di hampir semua negara di mana jaringan Pi didukung oleh warganya seperti yang kami lakukan. Di Nigeria, saya juga seorang validator KYC di Nigeria. Saya telah diberi mandat untuk menvalidasi setidaknya 1000 KYC di daftar tunggu saya, dan saya berasumsi jika ini bisa terjadi maka KYC massal telah diluncurkan sejak awal bulan ini. Petik 2. Tidak peduli kapan Anda mulai menambang di jaringan atau sudah berapa lama Anda melakukannya, jika Anda cukup beruntung untuk disertakan dalam penerapan luas ini, Anda pasti akan menjadi kisit. Karena tim inti belum men-tweet apapun sejak Maret tahun ini. Tweet terbaru di akun Twitter terverifikasi jaringan Pi mungkin menunjukkan bahwa banyak operasi dilakukan secara tertutup, menurut pengamatan kami pada pegangan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Oke, jadi tadi udah jelas ya terkait KYC. Tadi kalau kalian menyimak ya, tentu sudah dijelaskan maksud dan apa kesimpulannya ya dari saya, bahwa terkait ini yaitu undangan KYC ini secara acak gitu ya. Jadi nggak menentu, kadang yang baru beberapa bulan itu lebih dulu ketimbang yang udah setahun lebih gitu ya. Itu sangatlah wajar ya, karena ini diundang secara acak gitu ya. Jadi harap dimengerti, harap dipahami, oke? Jangan kalian egois karena kalian udah lama namun menerima undangan KYC-nya belum juga gitu ya. Malah yang referral kalian yang baru-baru aja gitu udah menerima undangan KYC. Itu sangatlah wajar karena sudah disebutkan bahwa ini secara acak gitu ya. Dan bagi teman-teman yang udah lulus KYC juga ya, jangan sungkan ya untuk menjadi validator ya, karena ini sangat penting dan berguna sekali untuk membantu sahabat-sahabat Pionos lainnya
untuk segera lulus KYC dan berganti ke sahabat Pioneers yang lainnya lagi untuk melakukan KYC. Dan itulah ya gunanya sebagai validator, memvalidasi setiap data-data teman-teman Pioneers lainnya ya. Tentu ini akan berpengaruh ke depannya menjadi suatu suatu percepatan KYC yang signifikan ya, semakin meningkat kalau kalian mau menjadi validator gitu ya. Ya memang kalau udah yang biasanya ya, sepengalaman saya bahwa yang menjadi validator ini kalau di awal-awal tuh banyak mendapatkan data-data sahabat-sahabat Pioneers yang perlu untuk divalidasi. Namun kalau udah setelah itu ke besok dan besoknya lagi itu akan semakin berkurang, bahkan tidak dapat gitu ya. Sangatlah wajar karena ini memang bisa saja keduluan teman yang lain dan berakibat kalian nggak mendapatkan data-data dari teman-teman yang lain untuk kalian validasi gitu ya. Jadi oke, untuk informasi kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.